Om Swastiastu. Saudara, kembali lagi dalam Sapa Nusantara Kompas TV dan saat ini tim dari Sapa Nusantara akan membahas terkait laju daripada pariwisata Bali, di mana beberapa waktu lalu pariwisata Bali sempat dihebohkan dengan turunnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bali dan bahkan dari data yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali sendiri, kunjungan wisatawan ke Bali malah mengalami kenaikan dan saya akan membahasnya secara langsung bersama Iketut Yadnya Winarta selaku Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Om Swastiastu Pak Yadnya. Swastiastu, Pak Yadnya, mungkin bisa cerita sedikit terkait pariwisata Bali nih. Kita ngobrol santai saja nih Pak Yadnya. Mungkin seperti apa sih dari tahun ke tahun kunjungan pariwisata Bali sendiri itu Pak Yadnya? Aduh, pertanyaan itu terlalu berat, saya buka catatan dulu ya. Iya. Oke. Makasih Pak Jipa. Sebenarnya kunjungan wisatawan ke Bali, kalau kita lihat dalam kondisi normal itu terus ada peningkatan gitu, kecuali kemarin pada saat COVID-19 ya sana turun memang. Kalau kita lihat dari tahun 2015 ya, 10 tahun yang lalu. Itu angka kunjungan kan cuma 4 juta, 2015. 2016 itu 4,9 juta, jadi ada peningkatan 900.000. Kemudian 2017 mencapai 5,6 juta, itu terus meningkat. Kemudian 2018 6 juta lebih. Kemudian 2019 itu dianggap tertinggi 6,275 juta. Karena apa? Karena 2020 drop karena COVID-19. 2020 itu turun sekali juga. Jadi 2019 itu dianggap sebagai tertinggi waktu itu. 2020 pun sebenarnya masih ada kunjungan wisatawan yang cukup tinggi di awal tahun, justru terutama di Januari Februari itu masih tinggi sampai 1 jutaan. Tapi tiba-tiba di bulan Maret karena ada penutupan sampai di seluruh dunia negara ditutup, jadi dari Maret sampai Desember itu di 2020 tidak ada kunjungan wisatawan. Jadi di 2020 kunjungan cuma 1 juta. Kemudian 2021 hampir nol, ya. Meskipun ada, kita catat dari catatan BPS imigrasi ada 51 orang katanya masuk ke Bali, itu tercatat. Tapi memang tidak ada dampak terhadap pariwisata pada saat itu. Jadi pariwisata sepi, hotel-hotel sepi. Tetapi 2021 itu yang paling sepi, 51 orang. 2022 karena di Bali pada saat itu mulai dibuka Februari 2022, pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Bali deklarasi membuka pariwisata Bali dengan penerbangan pertama pada bulan Februari. Kemudian bulan Maret ada kebijakan tidak karantina dan tidak pakai masker. Jadi melunjaklah wisatawan datang ke Bali. 2022 itu kunjungan wisatawan sudah mencapai 2,1 juta. Apalagi pada saat itu ada G20 juga pada akhir 2022. Jadi itu G20 itu cukup mendongkrak pariwisata kita dari nol, dari 51 orang menjadi 2 juta. Bahkan banyak pihak yang sangat pesimis pada saat itu 2022 tidak akan ada wisatawan ke Bali, tapi 2022 cukup tinggi. Kemudian 2023 yang kita juga masih pesimis ada akan peningkatan kunjungan wisatawan, karena 2023 juga masih orang pakai masker kan. Tapi justru 2023 kunjungan wisatawan mencapai 2,1 juta. Itu cukup naik hampir 50% lebih peningkatan dari 2022. Kemudian 2024 itu melunjak mencapai 6,3 juta. Kemudian 2025 itu kita bisa anggap tertinggi saat ini, sudah mencapai dari angka kita dengan imigrasi dengan angkasa pura yang kita catat terakhir kemarin. Ini bukan data BPS, ya, data angkasa pura dan imigrasi yang kita pakai sebagai pedoman, itu mencapai 7 juta. Berarti melebihi target Pak ya? Ya sebenarnya kalau kita lihat bagaimana kondisi kita di zaman COVID, sebenarnya kita tidak
menargetkan terlalu tinggi wisatawan kita setelah COVID. Tapi kemarin itu kita mencoba menargetkan 6,5 juta. Karena sebelumnya 6,3 juta, karena itu kita sudah anggap tinggi, kemungkinan peningkatannya tidak akan terlalu tinggi. Jadi kita targetkan 6,5 juta. Ternyata angka yang kita dapat di akhir 2025 itu mencapai 7 juta. 7 juta. Itu angka sementara yang kita catat dari Imigrasi dan Angkasa Pura. Oke. Dari sisi pariwisatanya sendiri, Bali masih mengunggulkan budayakah atau memang pariwisata MICE Tourism itu memang sangat mendukung dari jumlah kunjungan wisatawan yang ada ke Bali ini, Pak Edi? Kita harus bedakan antara apa itu MICE Tourism dan pariwisata budaya. Pariwisata budaya itu kan konsep kita membangun daya destinasi kita. Sebenarnya pemerintah Provinsi Bali sudah komit sekali untuk membangun pariwisata budaya. Kita tidak punya potensi lain lagi selain budaya. Karena apapun yang kita kerjakan di Bali, apapun yang ada di Bali sebenarnya itu adalah budaya Bali. Itu yang kita jadikan daya tarik, itu yang kita harus jaga. Gitu. Komitmen itu yang kita sampai saat ini kita terus tanamkan di seluruh pelaku usaha, seluruh komponen masyarakat. Jadi yang kita memang tanamkan itu adalah pariwisata budaya. Jadi makanya kebijakan-kebijakan pemerintah kita saat ini kan bagaimana kita menjaga budaya kita. Berbagai kegiatan dilakukan oleh pemerintah, kebijakan adalah dalam rangka menjaga budaya. Budaya dalam arti luas. Jadi bukan yang namanya budaya bukan cuma tarian itu. Budaya itu adalah kehidupan masyarakat Bali. Bagaimana kita menjaga cara hidup orang Bali, bagaimana mereka melaksanakan kegiatan sehari-hari itu harus tetap terjaga seperti itu. Jangan sampai ke depan kita melupakan apa yang menjadi warisan leluhur kita, itu yang kita pertahankan. Makanya segala aktivitas di luar kegiatan yang kita memang kita lihat sebagai kegiatan budaya, tapi ada hal lain yang kita lakukan sebenarnya adalah bagian dari budaya. Contoh misalnya orang bertani di Bali, pertanian itu kenapa kita terus jaga, karena pertanian itu bagian dari budaya kita. Makanya budaya Bali itu kan budaya pertanian istilahnya. Jadi kita punya daya tarik wisata berupa alam, misalnya alam kita itu adalah bagian dari budaya juga. Kita punya pantai yang indah di Bali, kalau kita banding dengan daerah-daerah lain di Indonesia maupun di dunia, mungkin pantai mereka lebih indah, tapi pantai mereka tidak ada budayanya. Tapi pantai kita ada budayanya. Sawah-sawah kita ada budayanya. Hutan kita ada budayanya. Sungai-sungai yang kita lestarikan itu adalah bagian dari kehidupan budaya kita. Jadi itulah yang kita sebut dengan pariwisata budaya. Semua potensi yang ada adalah bagian dari budaya. Mungkin langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali sendiri, khususnya dari Dinas Pariwisata untuk menjaga keberlangsungan kebudayaan yang ada di Bali itu apa sih Pak Ednya? Mungkin ada insentif khususkah bagi para pelaku budaya atau seperti apa Pak Ednya? Ya. Pertama dari manajemen pemerintah itu kan pertama dibuat pemerintah kan berupa pengaturan. Pengaturan itu berupa aturan. Berbagai peraturan yang dibuat pemerintah sebenarnya adalah dalam rangka itu menjaga budaya. Mungkin yang kita lihat dari awal adalah kita membuat peraturan tentang penggunaan pakaian adat. Meskipun itu mungkin hal kecil di dalam dunia global, tapi kalau itu sampai hilang, maka identitas Bali akan hilang. Jadi dari hal kecil itu dijaga pakaiannya, dijaga, kemudian kita punya aksara bahasa kita jaga, karena kehidupan sehari-hari kita identik dengan bahasa dan aksara Bali itu. Itu menjadi identitas. Kalau kita ngomongin pariwisata pasti persaingan. Persaingan kalau kita tidak punya identitas khusus, jadi persaingan kita akan cepat kalah dengan orang lain. Jadi itu identitas yang harus kita jaga. Kemudian
kita punya peraturan tentang bagaimana menjaga pura, pratima, menjaga alam, air, danau. Kemudian kita punya peraturan tentang bagaimana pengelolaan sampah. Itu kebijakan yang kita buat dalam rangka untuk bagaimana caranya menjaga Bali dan menjaga kelangsungan pariwisata Bali. Kemudian sekarang mungkin yang sangat-sangat diperhatikan oleh pemerintah daerah itu adalah desa adat. Desa adat itu terus kita berdayakan dalam rangka karena di sanalah benteng dari budaya Bali. Jadi kalau desa adat itu sampai tergerus, maka budaya Bali pun akan hilang juga. Maka insentif-insentif itu yang banyak sekarang diperhatikan oleh pemerintah adalah insentif untuk bagaimana masyarakat adat Bali itu bisa melestarikan dan menjaga budaya. Jaga insentif itu diberikan kepada desa adat. Oke. Selain budaya Pak Yan, dari beberapa waktu lalu Bali juga dinobatkan nih sebagai destinasi wisata terbaik versi TripAdvisor. Itu dari kesiapan Bali sendiri menyabet gelar itu tuh seperti apa Pak Yan? Seperti yang kita ketahui Pak Yan ya, di Bali itu masih banyak ada permasalahan seperti sampah dan kenyamanan bagi para wisatawan, nanti termasuk kemacetan Pak Yan yang masih terjadi di Provinsi Bali ini. Itu kesiapan Bali nantinya akan menyambut wisatawan yang datang ke Bali dengan diberikannya gelar destinasi wisata terbaik dunia di TripAdvisor itu seperti apa Pak? Sebuah prestasi yang diberikan ke kita tentu itu pasti menjadi sebuah kebanggaan sebenarnya. Karena kalau kita ngomongin pariwisata yang kita sampaikan keluar itu adalah citra. Pariwisata itu adalah citra. Gitu. Bisnis pariwisata adalah citra. Begitu kita mendapat prestasi, artinya kita memiliki citra yang positif. Jadi itu adalah media promosi kita paling ampuh sebenarnya untuk kita jual di luar. Itu menjadi kebanggaan. Tapi kebanggaan itu bukan sebenarnya kerja pemerintah saja. Ini adalah kerja seluruh dari masyarakat Bali. Mungkin kalau kita melihat diri kita sendiri, misalnya Bali memang kita lihat banyak sekali permasalahan. Tapi kalau kita bandingkan dengan apa yang ada di luar, ini kan sebagai cerminan apa yang kita kan, mereka pasti akan membandingkan dengan daerah luar. Berarti daerah luar mungkin permasalahannya lebih banyak dari kita kan gitu. Permasalahan apapun yang ada di Bali selama ini kan berusaha kita cari solusinya. Cari solusi. Mungkin solusinya itu belum sempurna sampai saat ini, tapi jalan menuju itu kan sudah ada. Gitu. Itu yang juga menjadi gambaran bagi orang itu melihat komitmen masyarakat Bali, komitmen pemerintah Bali, komitmen pelaku pariwisata Bali dalam rangka berusaha menjaga keamanan kenyamanan wisatawan itu sangat tinggi. Gitu. Jadi itu yang menjadi penilaian mereka, meskipun memang belum sempurna sekali, tapi usaha itu ada. Itu yang menjadi jaminan bagi mereka kalau saya ke Bali, berarti masyarakat Bali itu pasti akan menjamin keamanan dan kenyamanan kita. Kenyamanan para wisatawan itu ya Pak ya. Makanya peraturan-peraturan yang kita buat itu sebenarnya dalam rangka membuat kesadaran seluruh masyarakat kita bahwa kita itu adalah pariwisata, dunia kita pariwisata, hidup kita pariwisata. Jadi kalau jika semua orang memang sadar bahwa kita itu hidup di dunia pariwisata, mereka pasti akan paham apa yang mereka harus lakukan terhadap wisatawan, terhadap pendatang, terhadap orang yang datang ke Bali, maupun apa yang harus mereka lakukan atau jaga di daerahnya agar orang itu tetap bisa datang ke Bali, kan? Menjaga kebersihannya, keamanan dan kenyamanannya. Mungkin Pak Yadnya, dari adanya dinobatkannya Bali menjadi destinasi wisata terbaik. Mungkin Bali kan pastinya memiliki target di tahun 2026 ini. Kemarin di tahun 2025 Bali menargetkan 6,5 juta wisatawan untuk datang ke Bali. Target yang ingin dicapai Bali di tahun 2026 itu berapa Pak Yan? Ke depan sebenarnya kita tidak lagi terlalu mengekspos target angka, target kuantitas. Seperti saya sampaikan di awal tadi, memang kita ke depannya adalah menargetkan kualitas. Kualitas, ya.
Mungkin ke depan kita tidak terlalu berharap naik dari 7 juta, tapi kita yang harapkan adalah kualitas Wisatawan. mereka, kualitas kita meningkat. Gitu. Kita tidak hanya menuntut kualitas wisatawan saja yang meningkat, tapi kita justru ingin meningkatkan kualitas pariwisata kita. Ya kan sekarang itu kita banyak lakukan pendataan terhadap usaha pariwisata, pendataan dalam artian mereka kita harapkan semuanya memiliki standar, standar yang memang layak untuk melayani wisatawan. Dari perizinan, kalau perizinan mereka sudah benar, berarti kan dari lokasi benar, cara mereka membuat bagaimana nanti sistem pelayanan kepada wisatawan benar. Properti yang mereka buat juga dalam kondisi yang layak dan aman, nyaman untuk wisatawan. Menyalahi aturan Tidak pemerintah menyalahi aturan, juga ya. Kalau perizinan sudah benar, artinya mereka sudah siap untuk melayani wisatawan. Itu yang kita tata dari sekarang. Destinasi juga kita tata. Makanya kita memiliki peraturan daerah tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Artinya kita harapkan semua komponen yang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan mereka harus memiliki standar yang kita siapkan. Standar sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Jadi kalau mereka memang ingin nanti bersaing ke depan, ya mereka harus menyiapkan dirinya sebagai pariwisata yang memiliki kualitas. Ya. Jadi ke depan itu kita lebih mengharapkan adalah peningkatan kualitas wisatawan dan kualitas kita sendiri. Dari kualitas wisatawan Pak Yadnya mungkin bisa dijelaskan pemerintah Provinsi Bali sempat mewacanakan untuk melakukan pengecekan saldo daripada wisatawan yang ingin datang ke Bali. Apakah hal tersebut termasuk ke dalam strategi peningkatan kualitas itu Pak Yadnya? Ya, berbagai strategi meningkatkan kualitas kan mungkin saya sampaikan tadi dari peraturan-peraturan itu adalah cara kita meningkatkan kualitas kita. Kemudian meningkatkan kualitas wisatawan juga kemarin kita mengeluarkan surat edaran Gubernur nomor 07 2025 tentang tatanan baru bagi wisatawan asing selama berada di Bali. Artinya kalau wisatawan asing yang datang ke Bali mereka harus ada wajib mentaati hal-hal yang ada di dalam peraturan itu. Jadi ada hal-hal yang boleh mereka lakukan, ada hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan. Itu adalah salah satu cara kita membuat wisatawan berkualitas. Mungkin ke depan akan banyak lagi strategi-strategi kita dalam rangka menjaga kualitas wisatawan itu, mendapatkan wisatawan berkualitas. Kemarin kita memiliki program yang sampai saat ini masih dilaksanakan adalah pungutan wisatawan asing. Pungutan wisatawan asing itu selain juga kita memang manfaatkan dana itu untuk menjaga budaya dan lingkungan, kita mengharapkan wisatawan yang datang itu memiliki kesadaran bahwa mereka berwisata ke Bali, mereka menikmati budaya Bali, bahwa budaya Bali itu juga membutuhkan perhatian. Jadi perhatian itu tidak hanya dari kita sendiri dari Bali, tapi kita juga minta perhatian dari wisatawan. Jadi kita ingin kepedulian wisatawan terhadap budaya dan lingkungan kita. Seberapa besar Pak Yadnya kontribusi daripada pungutan wisatawan asing itu bagi keberlangsungan budaya Bali sendiri? Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa memang sebagian besar insentif yang diberikan pemerintah untuk menjaga budaya itu kan ada di desa adat. Jadi sementara memang desa adat itulah yang banyak memanfaatkan anggaran yang didapat dari pungutan wisatawan asing itu dalam rangka menjaga keberlangsungan budaya ini. Karena kalau kita lihat berbagai acara yang kita laksanakan di Bali, kegiatan-kegiatan upacara, kegiatan budaya itu membutuhkan banyak sekali anggaran, membutuhkan dana, dan itu adanya di desa.
desanya di desa. Di desa itu makanya saya sampaikan sebelumnya, kita memang memberdayakan masyarakat adat itu di sana. Berapa mungkin besar mungkin pendapatan daripada pungutan wajib daripada wisatawan asing itu? Tahun lalu mungkin sudah disampaikan ke seluruh media, 2025 itu kan mencapai 360 miliar lebih. Itu sudah diumumkan kemarin ke seluruh media, mungkin sudah banyak yang membaca. Itu yang diraih 2025. Mungkin 2026 mudah-mudahan bisa tercapai itu lagi, kalau bisa meningkat daripada itu. Oke, terakhir Pak Yadi, mungkin ke depan pariwisata Bali itu akan masih mengandalkan apa? Atau strategi daripada Dinas Pariwisata Bali sendiri untuk menarik minat para wisatawan untuk datang ke Bali itu seperti apa? Mungkin akankah ada pembukaan objek-objek wisata baru lagi ataupun menguatkan pondasi-pondasi kepariwisataan yang destinasi sebelumnya yang telah Bali miliki? Mungkin strategi ke depannya itu apa Pak Yadi? Ya, saya sampaikan tadi kan sudah, kita memang tidak mengejar target angka lagi, target kuantitas. Kita lebih banyak sekarang adalah memperbaiki, kemudian meningkatkan yang sudah bagus, kita tingkatkan, hal-hal yang kurang kita perbaiki dalam rangka memang menjaga kualitas kita. Kalau sebenarnya promosi itu tidak harus kita keluar-keluar. Zaman sekarang itu promosinya beda dengan zaman dulu. Zaman dulu kita kan harus keluar dan harus ngomong di luar bahwa kita punya ini, punya ini. Sekarang kita tidak perlu lagi harus berbicara panjang lebar di luar dalam rangka mempromosikan kita. Begitu kita punya kualitas yang bagus, secara otomatis akan terpromosikan. Banyak orang yang akan melihat, khususnya wisatawan yang datang itu pasti akan melihat apa yang kita miliki. Ketika kita memiliki suatu hal yang jelek, itu otomatis akan menjatuhkan citra kita. Begitu kita bisa menjaga kualitas kita, itu akan disebarkan ke seluruh dunia, dan itu yang sebenarnya menjadi daya tarik orang untuk datang ke kita. Seperti saya sampaikan sebelumnya, pariwisata itu adalah citra, bagaimana kita menjaga citra. Tapi citra tidak hanya bisa kita buat dengan gambaran-gambaran saja sekarang. Citra itu adalah kenyataan. Ya, makanya kita buat citra kita baik itu dari memang kondisi nyatanya memang baik. Itu yang kita harapkan ke depan, yang kita sedang upayakan adalah membangun citra baik, membuat kualitas daya tarik, kualitas pelaku usaha, kualitas sumber daya manusia, dan segala pendukung pariwisata itu yang kita berusaha untuk tingkatkan. Terima kasih Pak Ketut Yadnya Winarta, Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Terima kasih Pak Yadnya atas waktunya bersama Kompas TV. Dan saudara, itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Ketut Yadnya Winarta selaku Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Dan tentunya keberlangsungan pariwisata Bali tidak lepas daripada tingkat dari kesadaran masyarakat maupun wisatawan yang datang ke Bali untuk menjaga citra ataupun nama baik daripada pariwisata budaya khususnya di Provinsi Bali dan pariwisata unggulan lainnya yang ada di Provinsi Bali ini. Dan tentunya dengan adanya Bali dinobatkan sebagai destinasi wisata terbaik versi TripAdvisor ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan yang pariwisata yang ada ke Provinsi Bali sendiri, dan tentunya masyarakat Bali dituntut untuk bisa menjaga kenyamanan daripada para turis dan memberikan rasa yang baik atau kesan baik bagi para wisatawan yang datang kembali. Jipayana Putra, Kadek Santosa, Kompas TV dan Pasar Bali. Om Santi Santi Santi.